Kalau kompetisi itu diibaratkan game, teman-teman itu ibaratkan tipe yang push rank, all out atau yang chill aja tapi bakal menang gitu. Lebih deg-degan mana? Lomba atau sidang PA? Lebih deg-degan mana tuh? Padahal rasanya udah pede banget, tapi kami tuh nggak lanjut ke final. Jadi sehingga kayak Teguh bilang kayak cukup sedih gitu. Gimana nge-tracer mahasiswa potensi lomba? Yang pertama itu mungkin eh, saya selalu bilang ke mahasiswa saya tuh, Anda itu semester 1 dan semester 2 ya belajar aja gitu. Dukungan dari Politeknik Kalteks Riau itu sejauh apa sih pengaruhnya ke perjuangan perjalanan lomba teman-teman sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo PCR Squad, gimana nih kabar teman-teman di rumah hari ini? Selamat datang kembali di Silver Voice Podcast. Melalui Silver Voice, kita akan menghadirkan suara, gagasan, dan refleksi dari para tokoh serta insan terbaik Politeknik Kalteks Riau dalam menapaki perjalanan seperempat abad pengabdian di bidang pendidikan vokasi. Dengan aku, Tasya Fitriani Habibi, mahasiswa Politeknik Kalteks Riau, program studi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital. Di episode podcast kita kali ini, kita kehadiran bintang tamu yang sangat spesial yang sudah berpengalaman dalam bidang kompetisi, yang awalnya mengurus lomba-lomba yang chaos, terus akhirnya deg-degan karena H-1 deadline, sampai akhirnya menghasilkan sebuah prestasi yang membanggakan untuk institusi kita tercinta ini. Nah, sudah hadir dan narasumber kita sekarang, Bapak dan para mahasiswa berprestasi. Halo Kakak Abang, Bapak. Ya, Kak. Halo. Oke. Mungkin boleh perkenalan diri dulu Pak dari Bapak. Hello PCR Squad, saya Wira Indani, Kepala Bagian Kemahasiswaan, Pusat Karir dan Alumni. Halo PCR Squad, perkenalkan nama saya Aan Bahtiar. Saya dari generasi 24, program studi akuntansi perpajakan dari jurusan bisnis dan komunikasi. Halo PCR Squad, perkenalkan nama saya Teguh Alazizul dari generasi 23, program studi Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi. Halo PCR Squad, perkenalkan nama saya Zahra Atalia Fitri dari generasi 22, program studi Teknik Elektronika, konsentrasi telekomunikasi, jurusan Teknologi Industri. Wah, lengkap ya Pak ya, dari generasi 24, 23, dan 22. Lengkap ya Pak ya, dari seluruh generasi. Mungkin kedepannya generasi 25, 26 lagi akan ada diundang lagi ke podcast-podcast kita ya Pak ya. Ya. Oke, biar kita cair dulu ya kali Kakak Abang. Kita mulai dari yang ringan dulu. Kalau kompetisi itu diibaratkan game, teman-teman itu ibaratkan tipe yang push rank, all out atau yang chill aja tapi bakal menang gitu. Mungkin dari Bang Aan dulu. Oke, kalau dari saya sendiri tipenya santai tapi konsisten. Jadi bukan cuma all out di awal, tapi pelan-pelan tumbuh dan grow, belajar dari kesalahan sampai kita menemukan di mana sih titik kita tuh bisa setara sama mereka gitu. Pokoknya chill aja dulu ya Bang, Iya, sampai benar. akhirnya kita menang juga gitu. Oke, ini dari Bang Teguh. Oke, mungkin kalau dari saya sendiri itu orangnya yang santai banget, tapi santai di sini saya pandai memanajemen kapan hal ini harus diselesaikan. Yang penting, misal deadline-nya sudah mepet, di waktu ini harus selesai, yang ini harus selesai, gitu. Kalau saya itu santai banget sih. Manajemen waktunya ya Iya, Pak, paling penting poinnya. Kalau dari saya sendiri sih all out ya, tapi all out ini kita tuh harus punya strategi sehingga kita itu bisa memprediksi beberapa kemungkinan gitu. Kita harus ada plan A, plan B, plan C. Jadi kita rasanya tuh lebih matang aja sih gitu. Beda-beda ya, gaya mainnya di setiap generasi beda-beda, tapi tetap tahu tujuannya apa. Oke, mungkin next, kalau misalnya disuruh kasih satu kata nih, apa yang paling menggambarkan perjuangan lomba di Politeknik Kalteks Riau? Siapa yang mau mulai duluan? Ayo. Boleh. Mungkin dari Bang Teguh boleh. Mungkin kalau dari saya sendiri itu 2 kata ya. Kalau menggambarkan lomba di PCR itu gas terus. Selama ada info lomba dan rasanya ini bisa diselesaikan, kita lakukan gas terus. Gas terus sampai terus. finish Gas ya terus, Bang gas ya. terus, ya. Oke. Dari Kakak? Kalau dari saya mau 2 kata juga deh. Boleh. Oke, kita lihat ya. Soalnya 2 kayak kata. kalau satu tuh agak kurang gitu. Ya. Kalau saya lebih ke daya juang sih. Kalau kita tidak punya daya juang, mungkin kita akan berhenti saat ada
kegagalan yang menimpa kita gitu, ataupun mungkin dicemooh gitu kan, kok ikut lomba tapi gagal terus gitu kan. Makanya kita harus punya daya juang biar tetap semangat. Semangat sampai finish lagi ya Kak ya, bener. Wih, Bang Aan dulu. Oke, kalau dari saya juga boleh deh 2 kata. Oh, 2 kata kita ralat ya. 2 kata. Dua kata ya. Yang pertama, ambil aja kesempatan yang ada, sama terus juga percayakan proses. Karena proses itu, karena seperti pepatah mengatakan ya, tidak ada proses yang mengkhianati kita gitu. Boleh Bapak, 2 Kalau kata saya Pak. enggak, saya irit kata. Jadi kata Satu kata. Satu aja ya Pak. Kata. Oke, boleh Tetap Pak. kolaborasi ya. Oke. Kolaborasi yang paling penting kan. Kenapa? Karena supaya kita tidak memaksa bagian orang di bagiannya kita gitu. Itu paling penting, kolaborasi. Yang pas nih semua ini kan, ini ada JBK yang kita hadirkan, ada JTI yang kita hadirkan, ada JTIN yang kita hadirkan ke depan. Bagi saya kolaborasi lintas prodi penting sekali Banget ya, Pak, ya. banget. Memanfaatkan kolaborasi tadi tersebut ya Pak ya. Oke. Mungkin ngomong-ngomong soal tekanan ya, kita alih ke tekanan. Lebih deg-degan mana? Lomba atau sidang PA? Lebih deg-degan mana tuh? Mungkin boleh Kak Ali sudah berpengalaman. Sebenarnya kalau untuk masa-masa lomba, sekarang kan udah masa akhir, itu fokus udah beda. Pasti Oke. tentunya lomba bakal lebih seram. Kalau sekarang sih sidang PA ya udah dikejar-kejar dosen pembimbing dan prodi, bahkan kemahasiswaan suruh kita cepet-cepet selesain gitu. Sidang PA sih greget. Jadi sidang PA ya Kak? Berarti lomba nggak ada apa-apanya. Berarti udah karena sedang seringan lomba Oh Pak. iya, mungkin. Iya. Karena Juara timeline-nya tuh lebih mungkin. pendek juga kan Mbak. Amin. Kalau dari Bang Teguh? Oke, kalau dari saya sendiri itu mungkin lebih takut lomba sih. Kenapa? Takut lomba. Karena kalau di lomba itu kita, apalagi waktu presentasi nih, kita masih belum tahu nih sifat-sifat dari jurinya gimana. Terus pertanyaan-pertanyaan mungkin keluar tuh nggak tahu, karena kita belum tahu kepribadian dari jurinya. Sedangkan kalau sidang TA kan dosen-dosen sudah ngajar kita, sudah tahu gitu. Oke. Bang Aan? Oke, kalau dari saya sendiri karena masih semester 4 ya Kak, Oh, jadi belum ya? belum ngerasain Belum ya? Oke. PA. Jadi kalau saya sendiri tuh lomba. Kenapa? Karena kalau kita lomba itu kita bukan cuma bawa nama kita, tetapi juga bawa nama institusi dan juga orang-orang yang percaya sama kita gitu Kak. Oke. Setuju, Keren. setuju. Bapak punya jawaban nggak Pak? Bapak dulu lebih deg-degan ikut lomba atau Bapak skripsian? Skripsian PA. Tetap PA. Karena kita sudah tahu potensi reviewernya, dosen pembimbingnya. Wah, ini Oh, bakal oke. nggak lulus nih. Kalau lomba kan sama sekali kita juga nggak tahu siapa, kita nganggap ya sama aja semua gitu kan. PA lebih memberi efek besar bagi saya. Beda-beda ya Pak ya. Artinya lomba aman, Aman ya Pak. juara. Cium, tengil Pak. Tengil tapi jago ya Pak. Oh, ya. pasti. Oke. Oke, mungkin di antara teman-teman siapa yang paling last minute kalau soal submit lomba? Kan kita tadi chill-chill dulu kan. Kayak kita Udah semua last deh. minute aja gitu. Kayak kita Siapa? semua deh. Oh, semuanya ya. Bang juga. Itu emang di terakhir-terakhir. Kalau bisa, kalau saya sendiri itu mungkin 2 jam lah paling lambat. Itu udah paling lambat kali. Kalau udah misal minus 1 jam, itu udah panik tuh. Mana dokumen ini? Jadi nggak teliti lagi nih kalau udah submit 1 jam. Jadi kalau saya itu hamin 2 jam lah mungkin baru submit. Bang An juga last minute gak? Oke, kalau dari saya sendiri karena saya mungkin beda ya sama Kak Bang Teguh dan juga Kak Jahwa. Nah, karena saya lebih dominan tuh yang non akademik gitu kan. Nah, jadi memang saya itu memang pendaftaran itu udah lama kan. Nah, jadi memang udah prepare dan juga memang dibantu sih sama kemahasiswaan, sama juga sama kating-kating gitu. Jadi kalau katanya kayak seperti tadi tuh kayaknya kecil sih Kak kemungkinan adanya gitu. Peran kemahasiswaan, peran dosen pembimbing sangat berarti banget ya. Udah sekali. Enggak nolas minute. Enggak, no last No minute. last Beda minute. sini. Biasanya ini orang-orang Reportnya yang jauh hari ini. Ya, ini the power of kepepet. Oke. Mungkin dari teman-teman lebih prefer ikut lomba yang tim atau yang individu sendiri-sendiri? Ayo, siapa dulu? Kok dari saya sih tim ya, karena rasanya punya someone to talk ya. Dan Nggak someone berjuang to sendiri ya. support, nah itu kayaknya lebih seru sih. Karena kalau kita sendiri itu lebih banyak press ke dirinya. Tapi kalau sama teman-teman biasanya itu kombinasinya bagus itu. Biasanya ada yang serius banget, ada yang santai. Jadinya bisa saling menguatkan gitu sih. Dari Bang Aan?
Teguh, Bang Bang Teguh, Teguh. astaga. Mungkin kalau dari saya itu lebih suka yang kelompok. Kenapa? Karena lebih suka sharing-sharing ide. Mungkin ya dari ide kita yang nggak kepikiran, tapi dari teman kita nih ada nih ide-ide yang baru muncul. Jadi Oh, kayak iya, iya, ide iya. saya dengan ide teman saya digabung, jadi dapatlah hasil yang bagus itu idenya. Apaan? Nah, kalau saya sendiri beda Kak, karena kayak saya kan di bidang akademik. Nah, salah satunya itu kayak bela diri Kak. Nah, jadi memang saya itu memang passionnya tuh di individu gitu. Kalau untuk pertandingannya. Nah, cuman terkadang di lain akademik, di tempatnya akademik sendiri, saya juga memang sering ikut juga akademiknya seperti kayak kejuaraan olimpiade dan segala macam. Dan kadang juga membutuhkan tim juga sih Kak kadang. Oke, Nah, berarti fleksibel lah Kak. ya, Heeh. berarti tergantung lombanya ikut apa Tergantung dulu ya. lombanya. Kalau kita mau riset itu pasti butuh tim Benar. ya. Benar, oke oke oke. Dulu Bapak lebih prefer dulu ikut lomba tim atau individu? Tim. Pak? Oh, tim. Ya kalau tim tuh bagi saya bebannya sama gitu ya. Oh iya sih Pak, benar. Semuanya kena kan. Beban Ya dapat bebannya beban sama. atau dapat beban dan Hmm. sebagainya. Ketika presentasi dan ketika presentasi atau pertanyaan dari reviewer, kita bisa bagi dianya bagian ini bagian ini, bagian ini. Jadi kalau di versi saya tim lebih baik. Oke. Sampai sejauh ini kita udah kelihatan ya karakternya dari masing-masing mahasiswa ya. Oke, ngomongin soal karakter dan gaya tadi. Aku jadi penasaran. Sebenarnya perjalanan awal teman-teman itu gimana sih sampai bisa masuk ke dunia kompetisi? Awalnya teman-teman tertarik ikut lomba itu karena apa? Apakah ada dorongan dari orang atau ada justru dorongan dari dalam diri teman-teman sendiri? Ada. Nah, Kita jadi tunjuk aja. teman-teman semua, saya ikut lomba itu mulai dari kelas 2 SMK. Nah, memang sebelumnya saya memang sudah ada basic ketika di SMP dan saya kembangkan ketika kelas 1 SMK. Nah, jadi ketika saya duduk kelas 2 SMK, saya mulai mengikuti lomba mulai dari antar antar sekolah hingga antar perguruan. Nah, hingga lomba-lomba yang bergengsi. Salah satunya itu dulu ketika saya SMK, saya ikut O2SN. Nah, dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 2 O2SN pencaksilat tingkat provinsi pada saat itu. Nah, untuk selama saya berkuliah di Politeknik di PCR sendiri, saya juga masih aktif sampai sekarang untuk mengikuti lomba-lomba dan alhamdulillah juga mendapatkan prestasi. Nah, salah satunya itu saya mendapatkan medali perak pada kejuaraan Sumatera Open. Saya mendapatkan medali perak lagi pada kejuaraan Riau Open Competition 1, medali perunggu pada Riau Open Competition 2, dan medali perak pada Silat Riau Competition 1. Berarti dorongan dari awal itu dalam diri sendiri Iya, dulu ya benar. Bang? Oke, benar. Kalau dari Bang tuh? Oke, kalau dari saya sendiri itu pas awal masuk kuliah emang nargetin diri sendiri itu harus ada menang suatu lomba atau kompetisi gitu. Oke. Jadi pas pertama nyobain kemarin lomba pertama kali, ternyata ada cintanya atau ada menang lah misalkan. Jadi kayak jadi pengen nyoba lagi nih lomba-lomba yang lain gitu. Itu dorongan dari diri sendiri ya Bang, Betul. awalnya. Oke. Gas terus. Gas Gas terus. terus itu dia tadi. Dua kata tadi apa ya? Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya lomba itu mulai dari MTS ya, dari SMP. Jatuh bangun itu mulai dari SMP karena kita proses dari anak-anak ke remaja. Baru untuk kuliah ini saya awal-awal diajakin sama abang tingkat saya. Awal-awal nggak ada tertarik karena merasa saya tidak sepintar itu. Tapi setelah itu mengikuti sebuah lomba rupanya seru juga. Alhamdulillah kami mendapatkan juara 2 juga di KMIPN di bagian poster IoT, sehingga setelah itu rasanya saya harus membuat prestasi lagi gitu rasanya, karena kayak abang-abang udah nerusin nih ke saya, kebetulan mereka kelas 4 saat itu, sehingga bagi saya yang kelas 1 saat itu kayaknya harus ada lagi nih. Jadi makanya kalau saya pada lomba disuruh ibu bapak dosen gas. Gas terus. Iya. Gas terus. Oke. Awalnya Jadi coba-coba awalnya jadi coba-coba. keterusan. Oke. Nah, berarti bukan langsung jago dalam suatu perlombaan ya. Pasti tetap ada prosesnya ya Kakak Abang. Betul. Nah, masih ingat gak lomba, kita coba kalau kita flashback ke belakang nih, masih ingat gak lomba pertama teman-teman itu apa dan hasilnya gimana waktu itu? Yang di Politeknik nih ya atau yang gimana? Boleh, yang di Politeknik boleh, yang pokoknya yang pertama banget gitu. Kalau dari saya sendiri itu pas masuk PCR itu pertama itu ikut Gineko. Alhamdulillah itu dapat
bronze medal. Nah, jadi dari awal mulai dari itu jadi pengen nyoba yang lomba yang lain gitu. Jadi kan dari awalnya memang dari PCR ya, Bang? Iya. Oke. Jadi Bapak. Kalau dari saya sendiri sih pada saat itu di KMIPN itu yang tadi kita bahas coba-coba keterusan. Sebenarnya saat itu menurut saya seharusnya bukan saya diberangkatkan karena itu saya itu masih junior banget gitu. Sedangkan cakupannya itu udah TA kan kelas 4. Sehingga setelah saya pelajari rupanya bisa diajarin sama Pak Rizadi, diajarin sama Bang Ame dan Bang Rahmat. Jadinya bisa gitu. Bisa yang bimbing nih. Iya, Oh, kebetulan Ke Surabaya. ke Surabaya. waktu itu ya. Barengan aja sama Bapak Wira. Kami pembimbingnya 2 lah jadinya. Jadi dibantu sama Iya, senior-senior juga senior. membantu ya Kak ya? Bukan senior sih, abang-abang. Oh abang-abangan. boleh. Abang-abangan. Abang kami. Di Abang. TET itu nggak ada senior junior. Oh, berarti Ya. abang-abangan ya Kak Iya. sebutannya justru. Abang kami. Abang kami. Nggak Oh, boleh. abang-abangan. Abangnya nggak boleh double ya, abang kami. Yes. Oke, boleh. Jadi Oke, Bang kalau Ame. dari saya sendiri itu lomba pertama kali itu kejuaraan Riau Open. Nah, pada saat itu tuh mendapatkan medali perak. Nah, dari situ tuh saya mulai berpikir, nah kira-kira kalau ini saya teruskan terus ini sejauh mana ya bisa membawa saya gitu. Makanya dari situ saya mulai tertarik dan juga mulai mengikuti lomba-lomba yang lainnya gitu, Kak. Menarik ya teman-teman semua. Lomba awalnya juga udah langsung pede buat mau ikut lagi ke Iya. depannya. Nah, pernah gak sih ada momen gagal yang cukup nendang kayak padahal kita tuh udah berusaha banget gitu untuk lomba ini tapi hasilnya tidak memuaskan kita. Pernah gak ada momen itu? Oke, mungkin kalau dari saya sendiri ya, dulu pernah waktu saya ikut O2SN dulu. Nah, jadi pada saat partai final, nah itu saya bisa dibilang tuh dicurangi mungkin ya. Jadi pada saat itu saya gigi saya tuh hampir copot. Jadi pukulan itu menghadap ke muka gitu kan. Nah, itu tuh seharusnya tidak boleh dan seharusnya itu pelanggaran untuk tim lawan saya. Tetapi pada saat itu lawan tidak dapat pelanggaran, tapi malah saya dapat teguran. Nah, dari situ mentalitas saya langsung down dan saya juga pada saat itu juga kalah. Jadi saya gagal untuk perwakilan Riau pada saat itu untuk ke nasional. Terus gimana Bang? Setelah itu Abang tapi tetap mau ikut lanjut lomba lagi? Nah, dari situ memang dari orang tua juga sudah karena seperti itu ya. Jadi orang tua tuh melarang. Cuman karena saya punya tekad yang kuat ya. Nah, dan saya niatkan itu untuk kebaikan, untuk prestasi. Jadi saya lanjutkan terus hingga saat ini saya berkuliah di sini gitu, Oke, Kak. berarti kita berdamai dengan diri kita dulu ya. Benar. Kalau dari Bang Teguh? Kalau dari saya sendiri itu ada hal yang undang itu waktu lomba ngajak adik tingkat di bawah saya. Jadi pengen ngajak adik tingkat nih ikut punya prestasi juga lah gitu. Oke. Jadi mungkin waktu itu karena fokus saya terbagi karena sambil nyari judul PA terus mau ikut lomba juga jadi fokusnya tuh terbagi gitu. Jadi yang lomba yang gak maksimal terus hasilnya tuh nggak puas lah gitu. Jadi rasanya kita pada bawa adik tingkat kita nih beda sama kayak kita cuman kita mengecewakan dia gitu. Pentingnya manajemen waktu Iya, tadi itu ya betul. Bang ya. Dari Kakak? Kalau untuk saya sendiri sih yang bikin lumayan drop itu saat meneruskan judul yang dari KMIPN itu ada lomba bareng Universitas Malaysia PCR kolaborasi waktu itu. Saya juga ada ngajak teman-teman deket gitu dan teman TRJT. Padahal rasanya udah pede banget tapi kami itu nggak lanjut ke final. Jadi sehingga kayak Teguh bilang kayak cukup sedih gitu. Sedih padahal kayaknya udah pede gitu pengennya kan tembus tapi kan setelah itu nggak menutup kemungkinan sih lanjut ke yang tim lagi. Tapi kalau dipikir-pikir itu justru jadi turning out point kita ya untuk Betul. bisa mau lagi kayak Aan tadi. Benar. Justru diri kita juga bisa kayak ya we can do berarti this ya. Betul, gitu. betul. Benar. Evaluasi dan Evaluasi sebagainya. bener Ya. banget dan justru pembimbing juga Iya. penting banget Paham. untuk ya benar. Oke. Menurut teman-teman apa sih bedanya mahasiswa yang cuma pengen ikut coba-coba lomba sama yang benar-benar serius mau ikut lomba? Kalau dari saya sendiri dan dari pengalaman sendiri ya, melihat teman-teman dan adik tingkat, kalau mahasiswa yang coba-coba itu biasanya
ketika ada lomba aja mereka itu latihan, mereka mempersiapkan diri. Nah, tapi kalau memang mahasiswa yang benar-benar itu tuh memang dari sebelum lomba pun mereka udah latihan gitu. Jadi sebelum ada lomba mereka memang konsisten latihan. Nah, jadi ketika ada lomba memang mereka udah biasa aja gitu, Kak. Oke. Bang tuh. Oh, kalau dari saya itu bedanya kalau mahasiswa yang coba-coba tuh dia kalau ada lomba nih misal orang lain daftar lomba ini dia pengen ikutan juga. Nah, FOMO sedangkan ya, Bang. FOMO istilahnya dia tuh nggak ngulik-ngulik lah, ngulik-ngulik lah ya, buku panduannya apa segala macam. Sedangkan kalau yang serius itu pasti kita ngulik nih detail-detailnya gimana, teknis lombanya gimana, persyaratannya apa aja. Gitu. Dari kakak sendiri. Kalau dari saya sendiri sih, kalau sebelum pergi lombanya itu kelihatan sih mahasiswa yang coba-coba tuh betul dari kata Teguh sendiri. Pasti mereka tuh nggak ngulik gitu. Sedangkan kalau kita punya lomba nih, misalnya film Apres gitu, itu udah searching nih di Google panduan film Apres karena itu kan udah ditetapkan. Sedangkan yang cuma nanya itu kita tahu. Jadi kita tuh kayak gimana ya, balasnya tuh pun kalau di sharing-sharing kita secukupnya aja karena dia pun tidak Effort. sepenasaran itu Oh, iya, gitu. iya. Nah, tapi kalau di lomba kelihatan itu kalau dia banyak cengengesan juga sih. Itu ada tuh kadang kita berinteraksi kayak ikut-ikut aja kayak gitu. Iya. Biasanya kan kita apa ya, ketemu teman-teman itu kita juga sharing-sharing gitu. Nanti ketahuan misalnya saya sebenarnya dipaksa dosen, terus saya nggak mau aja di situ ketahuan. Jadi buka-buka cerita di situ. Kelihatan Iya. mulai. Itu dia. Ya, itu Oke. pembedanya. Kalau dari sisi kemahasiswaan, Pak, biasanya Bapak melihat potensi mahasiswa untuk ikut lomba itu dari sisi apa sih, Pak? Kalau kita prosesnya di awal itu udah tracer dia, maksudnya kita sudah sharekan Google Form ke mahasiswa-mahasiswa baru. Jadi kita lihat potensi non akademik sebenarnya, dan potensi non akademik mana yang bisa ya berbagai inilah, artinya berbagai bidang lah. Mungkin ada yang dari sisi kayak aan lomba dan silat dan sebagainya, taekwondo dan sebagainya. Potensi ke arah sana tuh kita tracer ketika mereka mahasiswa baru. Nanti yang sisi akademiknya kita lihat mungkin bisa dari kita kan sudah di kemahasiswaan juga sudah ada kepanitiaan itu setiap prodi itu ada pembina lomba. Dari pembina lomba itu nanti kita tracer. Dan biasanya mahasiswa-mahasiswa calon-calon peserta lomba itu sudah kelihatan di semester 3 kalau menurut saya sudah kelihatan semester 3. Potensi-potensi ini kayak aan ini kan non akademik nah. Jadi awal sudah kelihatan. Tapi kayak Zahra, kayak Teguh itu mereka sudah kelihatan banget ya di semester 3. Toh katanya mungkin dia ada semester 2 Zahra ya atau 1 itu mungkin karena sudah kenal dari awal, mungkin bukan dari sekarang, udah dari SMA dengan cuttingnya mungkin kan, sehingga di request lah karena kemampuan waktu SMA. Jadi kita sudah dari awal testernya terkait potensi mahasiswa ketika mereka menjadi mahasiswa baru di semester pertama. Berarti Bapak jadi justru kayak ngelihatnya tuh semester 1, semester 2 atau tahun pertama tuh justru mereka kayak lihat aktifin dulu deh biar dinotis sama Bapak gitu Iya. ya. Kalau saya lihat kalau dari ini pola berpikirnya saya gimana nge-tracer mahasiswa potensi lomba. Yang pertama itu mungkin saya selalu bilang ke mahasiswa saya tuh Anda itu semester 1 dan semester 2 ya belajar aja gitu. Belajar aja itu untuk belajar dan sebagainya, liatin potensi sisi akademik nih. Sembari kalau emang hobi yang di non akademik, yang di situ mungkin bisa paralel. Nanti kalau mau ikut PKM dan sebagainya, lomba-lomba yang sebagainya untuk jadi ketua itu rasa saya di tahun kedua, terutama di semester 4 ke sana dia. Oke. Nih, kita ngomongin soal strategi. Sama saya serius ya. Nggak Kalau apa. yang ketawa sama saya serius, ya ini lah terus. Aduh. Oke, Pak. Lanjut. Nih, kalau kita ngomongin soal strategi ini mungkin untuk Bapak dan teman-teman ya. Apa yang membedakan strategi dari tim PCR sendiri dan kampus lain gitu? Apa yang membedakan? Dari Kakak boleh. Strateginya nggak boleh diungkap. Rahasia
rahasia dapur. Rahasia dapur. Tapi biasanya sih betul kata Bapak, kolaborasi sama biasa dosen pembimbing itu kan ada kriteria dan pribadi masing-masing. Sehingga biasa tips-tipsnya itu beda-beda sih treatmentnya gitu ke mahasiswa. Kalau dari abang? Kalau dari saya sendiri itu mungkin dari masukan tuh nginfoin dari jauh hari kalau emang lomba nih bisa nih kita gas terus kayak di lomba nih, apalagi kayak Kak Zara bilang kolaborasi, kayak contoh dah di riset sawit kami dari Kementerian BPDP itu kami kolaborasi dari program studi TMT, terus ada mesinnya, ada TI-nya, ada KTP-nya. Alhamdulillah sekarang proses penelitian risetnya itu lagi berjalan dan submit penelitian laporan akhir penelitian itu di tanggal 20 Mei. Jadi sekarang masih proses penelitian. Jadi dari hasil kolaborasi ini nampak nih hal yang baru karena dari semua jurusan nih jadi satu gitu loh. Jadi bagus barangnya gitu. Berarti strateginya adalah diskusi, Tuh. kolaborasi tadi ya, benar ya Kak ya. Dari Bang Nah, Aan. kalau dari saya sendiri dan dari pengalaman, nah selama di PCR ini memang udah ada sebenarnya dari tahu info dulu ya Kak, info tahu dulu, nah terus juga diskusi sama kayak satu tim ataupun satu eh, organisasi lah gitu di kampus ini, nah untuk mempersiapkan event itu. Dan juga di PCR sendiri alhamdulillahnya kalau untuk lomba-lomba tuh selalu didanain, nah selalu dipermudah lah Kak jalan kita untuk ke perlombaan itu. Oh, dari Bapak strateginya apa Pak? Iya, kalau dari saya ini banyak betul. Boleh banyak Pak. Boleh untuk Bapak boleh. Yang pertama mungkin kolaborasi penting, itu strategi bagi kita. Bukan tidak yang lain juga, kampus yang lain tidak kolaborasi juga kita nggak tahu, mungkin kan kita juga kadang-kadang nggak transfer sampai ke sana. Poin saya mungkin baiknya bikin apa namanya, kita memposisikan diri dengan kampus-kampus top 10. Menurut saya seperti itu perlu. Mungkin ya harus mestinya kan. Bagaimana branding itu mungkin lewat pembinaan, lewat pendampingan yang berkala mungkin, dan posisi dosen pendamping itu juga mempengaruhi hasil, sangat mempengaruhi hasil. Yang kolaborasi tadi bukan kolaborasi di sisi mahasiswa saja, bukan di sisi tim saja, tapi kolaborasi dari sisi dosen pendamping. Mungkin bisa saja dosen pendamping yang tertulis di proposal itu satu, sebenarnya mereka utusan wali atau apa dosen pembimbing dari sisi prodinya mereka. Kalau di saya seperti itu, saya selalu request ke dosen-dosen di lintas prodi. Misalnya kita butuh programming misalnya, kita minta coba ke dosen pendamping yang di sana dulu, bukan langsung ujuk-ujuk manggil mahasiswa dari sisi teman mahasiswa, nggak bisa kayak gitu. Jadi requestnya pas yang terbaik dikasih dosen. Jadi strateginya dari situ polanya, bukan si mahasiswa kita suruh nyari, kamu cari itu siapa timnya, nggak. Saya langsung request ke dosen pendampingnya atau dosen wali dan sebagainya. Karena pasti PCR juga mau menghasilkan hasil Wah, yang iya, baik ya Pak. Itu pasti ya, Pak, ya. harus. Nah, tadi Bapak udah nyenggol-nyenggol tentang kampus top 10 melawan Iya, kampus iya. top 10 kan Pak. Ini pernah nggak teman-teman kayak ngerasa ketemu lawan dari kampus besar terus ngerasa kayak wah berat nih? Pernah ya? Boleh mungkin dari Bang Teguh Mungkin dulu. dari saya itu pernah itu waktu lomba riset sawit tadi itu di Yogyakarta, lawannya itu anak IPB, anak Unhas yang juara sebelumnya, terus anak ITB lawan kami. Tapi waktu kami lihat pas orang tuh presentasi dan kami bandingkan dengan presentasi kami itu nggak jomplang-jomplang banget. Orang tuh yang nggak wah banget, kita pun nggak yang di bawah banget gitu. Jadi masih bisa bersaing lah kita dengan kampus-kampus top di sana. Kok dari Kakak? Kalau dari saya sendiri sih kita tuh bisa lah nyimbangi. Minder itu pasti ada. Apalagi pas KMIPN itu ya, kita ngelihat anak-anak PENS, Polban, dan PNJ itu biasa kan pulau-pulau Jawa ya. Iya. Kita kalau selalu nganggap anak-anak Jawa nih semuanya lebih daripada kita. Sebenarnya betul kata Teguh, kita tuh nggak jomplang-jomplang banget karena itu kita semua ini tergantung usaha kita dan strategi kita. Dari kampus sudah difasilitasi, dari kita juga harus all out gitu. Jadi pasti kita tuh bisa nyimbangi lah gitu. Dari Bang Aan mungkin. Nah, kalau dari saya sendiri, nah kemarin memang dari seluruh kampus yang ada di Riau pada saat itu, pada saat seleksi POMNAS, nah jadi memang PCR ini memang bisa dibilang high value lah. Walaupun kemarin itu lawan untuk seleksinya itu mantan PON bela diri, memang sudah
lawannya kayak berat gitu. Tapi alhamdulillah PCR pada saat itu tuh hampir semua tim itu masuk final semua gitu Kak. Jadi memang kalaupun kalah di partai final gitu. Luar biasa. Dan itu pentingnya tadi strategi di awal Strategi di itu. awal. Ya, Pak. Bapak punya tips Pak melawan Oh iya, besar itu. kalau bagi saya konsisten, Hmm. terus all out. All out. Sudah ini 2 baru boleh nyantai. Oh. Kalau menurut saya seperti itu. Duta Ini nyantai kombinasi kita. yang tepat sebenarnya mereka nih untuk maju prestasi. Oke, mungkin dari teman-teman sendiri untuk ngejaga mental teman-teman biar tetap stabil itu gimana dalam lomba untuk melawan kampus besar tadi itu? Sebenarnya jarang ya kena mental, cuman pas kena mental tuh waktu kita mau maju, misal kita udah dapat giliran nih, kita maju yang kedua, mungkin pas tidak naik panggung, pas kita megang mic itu kena mental tuh. Terus pas waktu udah ngomong 1 atau 2 kalimat itu udah lancar aja. Mungkin waktu menunggu kita dipanggil itulah yang kena mentalnya. Kalau sebelumnya tuh santai aja gitu. Malah kita yang sering-seringnya matiin santai aja lah, cuma prestasi ini aja kan kita udah paham barang apa kita buat gitu. Menguasai ya Pak. Betul. Menguasai apa yang kita. Oke. Bapak? Kalau dari saya sendiri sih, setelah usaha yang all out tadi, itu ada ridho orang tua sih. Rasanya kalau orang tua udah ridho, udah bantu doain, nah karena kan ridho Allah wa ridho walidain ya. Rasanya langsung tembus ke langit gitu. Iya, benar-benar. Jadinya hilang rasanya saat kita gugup gitu di presentasi sih. Kalau dari Bang Aan, Nah, kalau dari saya sendiri untuk mengatasi mental, yang pertama itu kita memang sebelum lomba kita memang harus siap diri kita gitu Kak. Memang kita udah siap nih untuk kira-kira untuk lomba. Nah, dan pada saat lomba itu mungkin untuk mentalnya itu timbul lagi pada saat kita tuh mau, pada saat benar kata Bang Teguh tadi, pada saat menunggu giliran. Nah, cuman ya selama saya mengikuti dan juga pengalaman, cara mengatasinya itu biasanya dari support dari teman-teman yang mendukung dan juga ada pelatih ataupun ofisial yang terus membakar semangat saya gitu. Nah, sehingga mental yang awalnya tuh down bisa naik lagi gitu Kak. menurut Bapak Pak, cara mahasiswa untuk menjaga mental tetap stabil itu gimana sih? Kalau latihan maksimal, Latihan maksimal. menguasai materi. Nanti mindernya sebentar aja karena kita sudah latihan maksimal. Oke, mungkin dari cerita tadi kelihatan banget kalau misalnya prestasi itu butuh sistem pendukungnya ya teman-teman. Jadi sekarang kita bahas peran PCR di balik itu semua. Menurut teman-teman, dukungan dari Politeknikal Teks Riau itu sejauh apa sih pengaruhnya ke perjalanan lomba teman-teman sendiri? Nah, mungkin kalau dari saya sendiri di bidang non akademik ya pastinya. Nah, karena PCR juga kan lebih, kalau akademik ya udah pasti wow ya Pak. Nah, jadi kalau selama saya mengikuti perlombaan non akademik, dan saya coba konsultasi kan sama cutting sama kemahasiswaan, Pak ada lomba ini kira-kira bisa nggak Pak gitu kan. Nah, tapi selalu kemahasiswaan tuh selalu membuka jalan gitu. Nah, dari situ saya kayak memiliki apa ya Kak, dari diri saya sendiri, oh ini kayaknya di sini nih potensi saya bisa dikembangkan gitu Kak di PCR ini gitu. Dari Bang Teguh? Kalau dari saya sendiri, sejauh yang lomba saya ikutin itu selalu disupport PCR. Di luar kalau misal ada lomba mungkin dari pihak lombanya udah menyediakan, tapi sejauh yang ikuti saya sejauh ini itu selalu disupport sama PCR, mau dari lomba akademik itu dan non akademik juga. Kalau dari saya sendiri sih banyak ya support dari PCR, tapi yang paling dekat itu versi prodinya dulu. Itu dari Kaprodi ada dukungan, mau banyak sedikit itu rasanya dampaknya luar biasa, apalagi dari dosen pembimbing. Kalau dari PCR sendiri dipercaya sama kemahasiswaannya, difasilitasi, diajak bicara, itu tuh rasanya sudah sangat mendukung. Bahkan dari PCR sendiri betul difasilitasi, dibayarin gitu ya, makannya, tiketnya gitu. Itu kadang kan banyak yang lomba itu nggak bisa pergi karena tidak difasilitasi kan. Nah, kalau PCR sih jangan takut sih, pasti akan difasilitasi. Pasti akan Iya. dirangkul ya Kak, Pasti. ya. Apalagi kemahasiswaannya Pak Wira. Wah, iya. Itu poinnya Bang. Itu ya, Itu poin kemahasiswaannya pentingnya. asal Pak Wira. Oke, mungkin dari kemahasiswaan sendiri Pak, program unggulan dari kemahasiswaan yang paling ngebantu mahasiswa berprestasi itu apa Pak? Kita kalau program unggulan itu PKM pada dasarnya, PKM. PKM yang lagi berjalan. Iya, yang lagi berjalan sekarang ini. Antusias dari kawan-kawan mahasiswa tuh juga cukup besar untuk tahun ini. Dari batasan
proposal yang 30 proposal yang harus kita submit, hampir 5-60 proposal yang ada. Artinya kita dari sisi kita juga perlu filter, dan sebagainya. Jadi salah satu program unggulan di kita tuh PKM, walaupun nanti ada Filmapres dan ini, insya Allah ke depan kita coba targetin akan ada duta prestasi gitu, akan, dan kita lagi siapkan panduan biar nanti di awal tuh kita tracer, jadi kita nggak main comot aja, ada proses yang harus kita lewatin gitu maksudnya. Mungkin September atau Oktober nanti jalan salah satu program unggulan di saya itu duta prestasi. Duta prestasi, misalnya kita punya 10 aja mahasiswa prestasi di lintas prodi, waduh, kita ada kegiatan lomba yang memang di prodi mereka, kita sudah bisa usulkan nama mereka, nanti kita minta dosen-dosen pendampingnya yang nyari tim di bawah naungan mereka. Dan menurut teman-teman dan Bapak, peran dosen pembimbing sendiri itu dalam setiap lombanya itu seberapa penting sih perannya? Boleh Bapak? Oh, kalau di saya penting banget. Mungkin kawan-kawan juga pada penting, mungkin mereka pada persepsinya mahasiswa. Kalau dari persepsinya kemahasiswaan, dosen pendamping itu adalah salah satu opsi untuk mereka. Kita udah tahu kalau dosen pendampingnya ini akan juara gitu. Jadi si mahasiswa kan akan juara. Udah, oh ini karena si dosen pendamping itu kalau sudah kalau sudah mendampingi atau membimbingnya all out atau tanpa batas, bisa diganggu kapan aja, ini potensi juaranya cukup besar. Jadi peran dosen pendamping itu cukup besar bagi saya poinnya. Kalau seandainya berapa poinnya dari prestasi, itu hampir 60-70% itu ajarnya di dosen pendamping, karena dosen pendamping yang tahu skema kegiatan, yang punya yang lombanya kan ini aja nanti ke depan kan, dari tahun si mahasiswanya akan hilang, akan jadi alumni, tapi dosen-dosennya kan enggak. Jadi dosen-dosen itu punya potensi untuk juara gitu menurut saya. Kalau dari Bang Aan? Nah, kalau dari saya sendiri untuk dosen pendamping itu mungkin bisa dibuatkan seperti pelatih ya atau ofisial. Nah, menurut saya itu penting banget karena pelatih lah yang mengajarkan kita, terus juga yang terus mensupport. Nah, jadi kayak apa sih kekurangan kita? Nah, jadi pelatih itu tahu, dan terus pelatih itu memberikan kayak improve-nya gitu. Nah, kamu tuh kurang di sini gitu kan. Nah, kamu tingkatkan. Jadi memang peran pelatih ataupun dosen pendamping itu penting banget sih, Kak. Dari Bang Teguh? Nah, kalau dari saya sendiri itu penting banget. Kenapa? Karena kalau kita mahasiswa ini udah buntu banget nih, nggak tahu kenapa sih ke ujungnya ke dosen pembimbing. Apalagi kalau dosen pembimbingnya itu seperti bilang, betul kata Pak Wira tadi, yang dosen pembimbingnya itu kapan kita butuh dia pasti ada gitu. Nah, misal Pak lagi butuh gini, Pak ada ini, oke sini ke ruangan Teguh gitu. Nah, jadi posisi dari dosen pembimbing ini sangat penting. Kalau dari saya sendiri sih, tanpa pembimbing sama dengan hilang arah. Betul sih. Itu intinya. Itu ya, intinya. Benar. Oke, gimana caranya menurut teman-teman dan Bapak? Gimana caranya kampus vokasi kayak kita tetap kompetitif di level nasional bahkan internasional? Gitu, gimana? Menurut Kakak? Mungkin menurut Teguh, Boleh. kalau menurut saya sendiri, karena kita vokasi D4 emang fokus ke praktikum. Jadi selama yang saya ikuti ini, memang rata-rata kalau kita kampus vokasi itu fokus membuat alat barang gitu. Jadi kalau untuk bisa bersaing dengan kampus-kampus lain, misal kita punya punya satu masalah, terus kita harus punya solusi berupa alat yang betul-betul digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi selama masalahnya udah pas dan masalahnya ada dan solusinya pas sesuai diterima masyarakat, itu mungkin adalah potensi bisa menyaingi dengan kampus ya di nasional atau internasional gitu. Strateginya lagi ya Bang. Kalau dari saya sendiri sih, internasional bukan menutup kemungkinan apa kita vokasi, karena dari program studi mekatronika juga itu kemarin ke Texas ya, ke AA Kruti, itu keren banget kan. Kita vokasi, kita ketemu orang luar negeri gitu. Jadi masuk PCR itu pasti bisa lah kita ke internasional, ke nasional aja bisa, apalagi ke internasional gitu. Oke, nah kalau dari saya sendiri memang PCR tuh memang kalau ke nasional, bener kata Kak Jawa, jangankan ke nasional, ke internasional aja itu sangat mungkin banget gitu. Karena di PCR sendiri itu memang
semua berkompeten, mulai dari dosennya dan juga sistemnya yang ada di PCR itu memang memadai lah gitu Kak. Nah, sehingga itu memang memungkinkan lah untuk kita tuh bersaing di nasional maupun internasional. Dari Bapak sendiri. Kalau dari sisi kita, vokasi itu wadahnya juga sudah ada. Ada sebagian lomba dan sebagainya itu sudah apa namanya, sudah kompetitif. Nanti ada ya dari universitas, ada institut, ada vokasi dan sebagainya, itu sudah ada wadahnya. Terus nanti ada yang vokasi sendiri juga sudah ada wadahnya. Jadi tergantung di sisi kitanya gitu, dari sisi kitanya. Jadi artinya kita tinggal nge-tracer nih, wadahnya sudah ada. Nah, terus kita nge-tracer dosen pendamping dan mahasiswanya. Artinya kolaborasi di semuanya juga penting gitu, supaya kita kompetitif di level yang di sini, yang di ranahnya sudah ada gitu kan. Terus peran kampus, mungkin kawan-kawan yang sudah kawan-kawan yang sudah pernah sampai pada level yang itu, mereka meyakinkan bahwa peran kampus saat ini sudah maksimal saya rasa. Terus terkait pembinaan, pendampingan, pendanaan dan fasilitas kegiatan yang selama mereka bootcamp dan sebagainya itu sudah kita siapkan. Artinya dari sisi kita coba ya supaya kompetitif itu poinnya, dan prestasi ujungnya. Oke. Jadi tadi kita udah tahu strategi dan dukungan dari tim PCR seperti apa untuk mahasiswa, gimana merangkulnya, gimana kekeluargaannya dari PCR sendiri. Sekarang kita akan masuk ke sesi games ya. Waduh. Bapak juga ikutan ya Pak? Serius nih saya. Seriusan Bapak ikutan. Bapak harus ikut. Oke. Pertanyaan pertama. Juara tapi prosesnya capek atau menang tapi prosesnya santai? 1, 2, 3. Menang tapi prosesnya santai. Santai ya. Santai. Kita nggak perlu yang kejar-kejar deadline banget gitu ya. Oke. Yang kedua. Dadakan atau yang latihannya panjang? Latihan Latihan panjang. panjang. Oh, bahkan belum dihitung udah latihan Oh, iya. panjang. Bang, Latihan panjang juga. latihan panjang juga. Ya, Kalau hasilnya Bapak maksimal. Latihan panjang. latihan panjang juga. Oke, sepakat dari tadi masih 2 pertanyaan sudah sepakat dua-duanya. Walaupun secara reality sering dadakan ya Bu. Iya. Tapi pengennya Oh, realitinya sering Ya, biar dadakan ya. sama-sama. Wah. tapi Tapi kalau kan perbedaan dikasih terus kan bersama dia. pendapat pengen latihan panjang. Oh, itu Iya, pendapat ya. iya. Saran aja. Oke. Yang ketiga, online atau offline? 1, 2, 3. Offline. 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 Offline ya Pak. Karena kalau online tidak efisien. Iya, benar. Bener. Di sisi mahasiswanya. Oh, di sini Di sisi kampusnya wah, efisien. efisien ya Pak. Banget. Lebih enak nge-handle-nya ya Pak. Oke. Tim atau individu? Tim. 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 Individu. Individu. Kalau Bapak Tim. tim. Oke kan. Tadi karena dia Iya. non akademik tadi itu Benar. kan ya. Heeh. Oke. Yang ke sekian. Menang tipis atau telak? 1, 2, 3. Menang Telak. tipis. Telak. Telah. Telak ya. Telak. Menang tipis. Menang tipis. Telak. Yang penting ada menangnya. Iya, jadi bagi kita menang. Telak bisa saja kemungkinan Iya. banyak. Dua-dua nih. Oke, yang terakhir. Dosen killer tapi support atau dosennya santai dan tetap support? Di luar opsi boleh. Ayo, 1, 2, 3. Dosen santai killer tapi support. Tapi killer. Dosen killer. Killer tapi support. Kalau Kakak, Dosen killer tapi tegas support. oh, Bapak, Dosen killer. oh killer. Oh, Abang lebih suka Dosen yang santai lebih santai support. ya. Karena Oke. kita lebih ke maintenance Iya. gitu loh. Menguji mental juga menarik nih ya kan Kak. Oke. Mungkin karena tadi Bang Tugu prinsipnya manajemen waktu yang santai ya tadi, chill guy. Penting juara kan. Penting menang. Bener. Ujungnya outputnya apa ya Pak? Menang. Cepat tapi pasti ya Pak ya. Oke, mungkin boleh. Nah, seru banget ya. Tapi sebelum kita tutup, kita mungkin kasih tips-tips untuk beberapa mahasiswa yang mau mulai ikut lomba ya Pak ya. Tips buat mahasiswa yang mulai ikut lomba dari Bapak dulu mungkin. Bapak ada nggak tipsnya Pak? Kalau dari saya, Hmm. cari dosen pendamping dulu, dosen pembimbing terlebih dahulu. Nanti kita belajar potensi yang bisa, ya potensi diri kita tuh yang bisa lihat itu ya dosen pembimbing. Ini bagi pemula kan, bagi Bener, pemula. Pak. Sudah dapat nanti arahnya kemana, cari circle-nya.
Nah, circle-nya kita tuh di mana untuk arahnya itu. Nah, setelah itu kita perkuat dari sisi circle-nya tadi, kemampuan kita di mana. Oke, setelah itu ikut lomba lokal, lomba nasional, dan lomba internasional. Proses itu harus kita lewatin. Luas circle juga. Oh, perlu. Oh ya, kita harus ngerti circle kita. Oke, kalau dari tips dari saya buat teman-teman ataupun ya adik-adik yang nantinya mau masuk PCR, nah mau ikut lomba juga nantinya. Nah, yang pertama itu tips dari saya itu pasti kemauan dulu. Ada kemauan untuk lomba. Nah, terus yang kedua kita teman-teman pilih teman-teman tuh passionnya di mana, apakah di akademik ataupun non akademik. Nah, untuk masalah teman-teman itu pergi lombanya itu biasa kalau di PCR sendiri tuh teman-teman nggak perlu khawatir sih Kak, karena memang PCR selalu membuka jalan. Nah, baik akademik maupun akademik. Nah, itu sih Kak tips dari saya sendiri. Tetap merangkul ya Bang ya. Oke, Bang Aan. Bang Bang Teguh. Aan lagi. Bang Teguh. Mungkin kalau dari saya Sama-sama sendiri JBK. untuk tips Betul, mahasiswa PCR itu mungkin kalau emang udah ada kemauan dari diri sendiri, itu kita harus nyari teman-teman yang kemauannya sama dengan kita. Jadi api itu sama. Dia tuh mau ikut lomba, temannya mau ikut lomba juga. Misal kalau cuma kita doang yang semangat, sedangkan teman satu nggak semangat, itu hasilnya pasti kurang memuaskan. Jadi kita harus nyari kawan-kawan yang berkompeten juga, punya skill, terus apinya sama dengan kita, membara. Ayo lomba, gas. Nah, gitu. Jadi saya selama ini lomba, saya semangat lomba, teman-teman yang lain tuh semangat juga ikut lomba. Jadi kalau misalnya ada satu orang, dia tuh udah lesu, capek, ngeluh, itu mending cut off lagi, jangan lagi dia. Jadi harus sama lah apinya gitu, membara. Gitu. Pentingnya untuk mencari Betul. bukan cuma pasangan yang setara aja ya Bang, tapi teman setara Ya, juga ya. Oke, dari Kakak. Kalau dari saya sendiri, saya setuju banget apa yang dibilang Teguh, karena itu juga yang mau saya sampaikan. Kita tuh harus melihat itu orang yang di atas kita, orang yang punya jiwa lomba, orang yang berprestasi. Ya jangan kita lihat kawan mungkin yang paling dekat kawan sekelas yang malas-malesan atau mereka santai-santai aja dulu. Jangan, kita tuh hidup tuh harus dikejar-kejar gitu. Kalau memang mau. Kita mungkin biasanya tidak punya basic lomba. Nah, tapi kita punya kemauan, itu bisa. Kalau kita itu melihat tuh ke atas terus. Maksud ke atas itu kita tuh betul kata Teguh, kita harus punya teman sefrekuensi. Biasanya tuh susah banget didapat. Kita pasti trial and error sih. Oke, dari saya sih itu aja. Oke, next ya. Oke. Mindset paling penting saat berkompetisi itu apa? Mungkin Bang Teguh. Oke, kalau dari saya sendiri itu mungkin pede aja dulu yang kita buat apa. Pede ya. Asal kita percaya yang apa kita buat pasti hasilnya bagus. Penting pede aja, percaya. Percaya bahwa kita bisa dulu aja ya Bang ya. Kalau dari saya sendiri sih usaha all out untuk hasil itu rahasia Allah sih. Karena tidak ada usaha yang sia-sia gitu. Jadi selagi kita sudah berusaha, apapun hasilnya, walaupun gagal, nah itu tetap nggak ada yang sia-sia. Pasti itu akan terbentuk untuk jenjang berikutnya gitu. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil ya Kak. Betul. Oke. Nah, kalau dari saya mungkin saya sepakat juga sih sama Kak Jawa dan juga Bang Teguh. Nah, intinya itu kita tuh memang harus konsisten pertama dan usaha terus aja. Nah, kalau untuk masalah peluang nanti akan datang sendirinya gitu Kak. Intinya konsisten dan terus berusaha. Walaupun tetap udah kita jatuh, tapi tetap konsisten aja terus. Iya, benar. Oke. Dari Bapak. Sama kalau untuk saat ini, hasil itu tidak mengkhianati usaha, proses. Yang paling penting proses semaksimal mungkin. Itu mungkin dari Oke. Mungkin terakhir ya. 3 kata untuk menggambarkan mahasiswa berprestasi PCR. 3 kata aja nih, udah dikasih 3 nih. Jangan 2 lagi ya. 3 kata yang menggambarkan mahasiswa berprestasi Politeknik Kalteks Riau. Disiplin, kebersamaan, cinta lingkungan ya gitu ya. Gitu. Oke, Bapak. Dari saya. Boleh, dari Bapak. Kalau dari saya seperti motonya mereka masing-masing, konsisten, Gas terus. konsisten, Daya dan all juang. out, terus santai pada saat mau lomba, Oke. persiapan lomba. Itu Itu Pak, 3. katanya. Dari Aan. Nah, kalau dari sendiri itu konsisten yang pertama, yang kedua itu mahasiswa PCR tuh semangat lombanya itu tinggi. Oke. Nah, terus yang ketiga itu pastinya selalu aktif sih. Nah, karena mahasiswa PCR-nya ternyata tuh memang aktif banget, baik itu lomba akademik maupun non akademik gitu.
Itu mungkin yang menggambarkan mahasiswa PCR. Kalau dari kakak, Kalau dari saya sendiri sih, yang pertama mahasiswa berprestasi PCR itu pasti punya adab. Kalau tidak ada adab yang adab, pertama. pasti dia tidak akan berprestasi. Kenapa saya bilang itu? Karena adab itu di atas ilmu atau ilmu di atas Ya. adab lah Iya. gitu. Pertama mereka itu beradab, daya juangnya tinggi, serta mereka tuh nggak takut mencoba gitu. Tiga sih. Wah, terakhir Itu nih. nggak tiga terakhir. kata ya? Enggak Mohon maaf apa-apa, ya. Kak. Nggak Tiga apa-apa. item. Kalau dari saya sendiri itu mungkin gas terus pasti bisa. Gas terus pasti bisa. Oke. Luar biasa, dari obrolan hari ini kita belajar bahwa prestasi itu bukan soal siapa yang cepat, tapi siapa yang bertumbuh dengan tepat. Oke, dari langkah kecil di ruang kompetisi, lahir prestasi yang mengharumkan nama institusi. Sampai jumpa di episode Silver Voice lainnya. Bye-bye. Bye bye. Ya.